Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 49. Fernando sedang mengemudikan mobil, Sarah yang berada di sampingnya berkata, "Sayang, sepertinya aku dipromosikan lagi, hari ini perusahaan menyerahkan tanggung jawab penuh kepadaku untuk sebuah proyek penting." "Proyek apa?" Fernando bertanya penasaran. "Investasi dan pengembangan daerah miskin di kota Lautan Timur." Sarah berkata, "Ini adalah proyek besar yang bernilai puluhan triliun, aku tidak menyangka perusahaan akan menyerahkan proyek sepenting itu kepadaku, saat aku mendapat pemberitahuan, aku langsung tercengang." Sarah teringat kejadian pada saat itu. "Aku berpikir, aku hanya seorang akuntan yang tidak bisa apa-apa, mengapa perusahaan memberikan proyek yang begitu penting kepadaku?" Setelah Komariah mengetahuinya, dia juga bertanya-tanya mengapa Dewan Direksi mengambil keputusan ini. "Perusahaan meminta kamu melakukannya, itu berarti perusahaan menghargaimu, lakukanlah dengan berani." Fernando tersenyum. "Iya, tapi proyek ini sangat besar, terlalu banyak pihak yang terlibat, ada berbagai pengembang, vendor bahan, dan unit pemerintah, mungkin akan terjadi pertumpahan darah pada saat pemberian kompensasi. Aku benar-benar takut tidak bisa mengatasinya." Sarah berkata dengan ragu-ragu. "Jangan khawatir, para petinggi di PT Nando Jaya tidak bodoh, proyek sebesar itu pasti akan ditangani dengan hati-hati, jika kamu memiliki masalah, kamu hanya perlu melaporkannya ke atasan." Fernando tersenyum ringan. "Iya." Sarah termotivasi dan menjadi bersemangat, matanya yang besar bersinar terang. "Jika aku mengerjakan proyek ini dengan baik, tidak perlu menunggu 2 atau 3 tahun, mungkin tahun ini, aku akan bisa mengumpulkan uang muka untuk membeli rumah, lalu kita akan pindah rumah." "Iya, semangat sayang." Fernando tersenyum. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di halaman rumah Tazudin. Seperti biasa, keluarga Hadi sudah tiba, BMW 320 sudah terparkir di luar rumah. "Oh, setiap kali kalian selalu saja terlambat." Melihat Fernando, Yana, seperti biasanya, langsung mencibir. "Sudah membeli mobil masih saja terlambat, aku rasa kamu sama sekali tidak menganggap penting ayah kita." Fernando terlalu malas untuk berdebat, dia duduk bersama Sarah. Tidak lama kemudian, hidangan sudah siap di atas meja, dan keluarga mereka pun makan. "Fernando, ayah berkata bahwa 2 hari lalu kamu bersikap kasar kepada ayah." Suara Yana terdengar dingin. "Setelah kejadian itu, ayah menceritakan semuanya kepadaku. Meskipun ayah menabrak seseorang di jalan panjang, dan walaupun itu kesalahannya, tapi kamu juga tidak boleh berbuat kasar padanya." "Kakak, aku tidak berbuat kasar." Fernando menjelaskan, jika saat itu ayah pergi, masalah ini akan menjadi lebih serius. Awalnya hanya masalah sepele, yaitu menerobos lampu merah dan menabrak seseorang, itu bisa diselesaikan dengan uang, tapi bila ayah pergi begitu saja, kasusnya akan berubah menjadi tabrak lari, dan ayah akan dijatuhi hukuman. Aku tidak peduli." Yana mendengus dingin, "Aku hanya tahu bahwa kamu kasar pada ayah. Jika ayah ingin pergi, mengapa kamu tidak membujuknya? Haruskah kamu berperilaku kasar? Tahukah kamu apa artinya menghormati yang lebih tua dan mengasihi yang lebih muda?" Fernando tidak berdaya, jika dia bisa membujuk Tazudin, maka dia tidak akan menahannya seperti kemarin. Selain itu, pada saat itu Fernando hanya meraih tangan Tazudin dan tidak melakukan apa-apa, toh Fernando memiliki niat baik. "Fernando, bukannya aku ingin menggurui kamu," kata Hadi sambil mengambil sayuran. "Jika ayah membuat kesalahan, harusnya kamu membujuknya saja, agak keterlaluan jika kamu berbuat kasar." Tazudin yang duduk di kursi kepala keluarga,
menyaksikan adegan ini tanpa ekspresi, dia tidak berniat untuk berbicara. Baiklah, ayah, aku salah. Fernando langsung meminta maaf. Fernando adalah menantu, dia tidak perlu keras kepala dalam masalah ini. Jika terus keras kepala, maka dia akan disebut tidak tahu diri dan tidak berbakti. Lebih baik mengakuinya kesalahannya dan memuaskan Tazudin. Aku berjanji hal ini tidak akan pernah terjadi lagi, tambah Fernando. Baguslah bila kamu mengetahui kesalahanmu. Tazudin memandang Fernando dengan dingin. Jangan seperti itu lagi. Baik ayah. Tazudin mengangguk dan memulai topik pembicaraan. Aku baru saja membaca berita Kota Lautan Timur. Katanya pemerintah mulai merencanakan pengembangan daerah miskin, itu adalah hal yang sangat menguntungkan. Hadi, kamu bekerja dalam bidang teknik, apakah kamu memiliki cara untuk ikut andil dalam proyek ini? Saat ini belum. Hadi menggelengkan kepalanya tidak berdaya. Ayah hanya melihat beritanya saja, tetapi ayah tidak tahu bahwa pemerintah telah memberikan kekuasaan penuh kepada PT Nando Jaya untuk mengembangkan daerah miskin tersebut. Diperkirakan berita itu akan diumumkan dalam beberapa hari. PT Nando Jaya, apa itu? Tazudin bertanya ragu. Itu adalah perusahaan investasi global dengan skala besar, mereka biasanya jarang terlibat dalam proyek pembangunan pemerintah, tapi tidak tahu kenapa, baru-baru ini mereka tiba-tiba berubah. Hadi berkata bingung. PT Nando Jaya memenangkan proyek tersebut, berita ini telah menyebar ke seluruh industri kami. Hadi melanjutkan dengan berkata, dalam beberapa hari terakhir, banyak pengembang, vendor material, dan lain-lain, pergi ke PT Nando Jaya untuk membahas kerjasama, mereka ingin mendapatkan keuntungan. Namun, sikap PT Nando Jaya sangat tidak jelas, mereka mengatakan bahwa hal ini akan diputuskan oleh orang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Beberapa hari ini pemimpin kami juga telah pergi ke PT Nando Jaya beberapa kali, tetapi tetap tidak mendapatkan hasil apa-apa. Hadi menghela napas ringan. Sulit untuk mengatakan apakah keuntungan ini bisa kami dapatkan atau tidak. PT Nando Jaya adalah perusahaan yang sangat besar dan kuat. Bila PT Nando Jaya menyetujui kerjasama mengurusi proyek bernilai puluhan triliun seperti ini, barulah bisa mendapatkan keuntungan. Oh, lakukanlah yang terbaik. Tazudin juga menghela napas. Kupikir renovasi daerah miskin ini adalah kesempatan untukmu, kamu bisa mendapatkan promosi, dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang besar. Ini memang kesempatan bagiku, tapi saat ini aku tidak bisa masuk sama sekali. Hadi tampak tidak berdaya. Sayang, jangan putus asa, Yana menghibur. Bahkan jika kamu tidak mendapatkan kesempatan ini, kamu lebih baik dari Fernando yang pekerjaannya hanya menunggu mati. Yana, jangan bandingkan semuanya dengan Fernando. Tazudin mengerutkan kening. Semuanya harus melihat ke atas, apakah kamu mencari kenyamanan dengan membandingkan diri dengan Fernando? Apakah kamu akan memiliki masa depan kalau begini? Kamu harus membandingkan diri dengan orang yang dapat memberikan motivasi. Apa yang ayah ajarkan itu benar. Yana lekas-lekas menjawab. Ayah, aku orang yang bertanggung jawab atas pengembangan daerah miskin ini. Sarah ragu-ragu sejenak, tapi kemudian memutuskan untuk mengatakannya. Begitu dia mengatakan ini, ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Tazudin berkata, Sarah, makan saja yang benar, ini bukan tempatmu untuk berbicara, lebih baik tutup mulutmu. Sungguh, ayah, aku benar-benar orang yang bertanggung jawab atas pembangunan daerah miskin. Kata Sarah. Kamu. Yana melirik Sarah dengan jijik. Sarah, bisakah kamu berhenti membual? Saat itu PT Langit sudah mau bangkrut, bagaimana mungkin kamu menjadi kepala penanggung jawab? Sarah, bukannya aku mau menggurui kamu, kamu agak kelewatan dengan mengatakan hal ini. Hadi juga ikut menyahut. Orang yang bertanggung jawab atas pembangunan daerah miskin setidaknya harus memiliki 10 tahun pengalaman kerja teknik, dan juga memiliki pengalaman di bidang material, konstruksi, tenaga kerja,
dan menangani adanya kemungkinan terjadi insiden berdarah dalam kompensasi perpindahan tempat tinggal, semuanya perlu pengalaman, baru bisa menjabat di posisi ini. Sedangkan kamu hanya seorang akuntan, bagaimana kamu bisa menjadi kepala penanggung jawab? Selain itu, PT Langit seperti semut kecil di hadapan PT Nando Jaya, keduanya tidak ada hubungannya, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi kepala penanggung jawab? Apa yang dikatakan Hadi benar. Tazuddin mengangguk dan menatap Sarah. Sarah, aku tidak menyangka kamu sudah belajar membual, apakah Fernando yang mengajarimu? Bab 50. Melihat Sarah tidak berbicara, Tazuddin memandang Fernando dengan marah. Fernando, walaupun setiap hari kamu hanya makan dan menunggu kematian di rumah, aku sudah tidak peduli, tapi mengapa kamu mengajari Sarah untuk membual? Fernando tercengang, ayah mertuanya ini sangat tidak masuk akal, sejak kapan Fernando membual? Ayah, aku serius, aku benar-benar kepala penanggung jawabnya. Sarah berkata dengan serius. Baiklah, jangan bicarakan itu lagi, untung saja kamu sudah menikah, jika dulu kamu berani membual seperti itu, aku pasti sudah memukuli kamu. Tazuddin melambaikan tangannya dengan tidak sabaran. Yana menutupi mulutnya sambil tertawa kecil di meja makan, dari kecil Sarah memang sering dipukuli oleh Tazuddin. Hadi juga menggelengkan kepalanya, tanpa disangka Sarah ternyata suka membual. Bagaimana mungkin Sarah yang seorang akuntan kecil, menjadi kepala penanggung jawab proyek pembangunan daerah miskin? Sikap Tazuddin membuat Sarah malas untuk membicarakannya, dia pun makan dalam diam. Setelah makan, dalam perjalanan pulang, Sarah merasa sangat kesal. Meskipun kemampuanku memang belum cukup, tidak kompeten untuk menjadi kepala penanggung jawab, tetapi petinggi PT Nando Jaya telah mempercayakan hal ini padaku. Sarah cemberut karena tidak puas. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kenapa ayah, kakak, dan kakak ipar, bersikap seperti itu padaku? Jika mereka tidak percaya, biarkan saja. Besok PT Nando Jaya akan mengumumkan kepada masyarakat tentang berbagai informasi personel yang tergabung dalam proyek pembangunan daerah miskin, saat itu mereka tentu akan mempercayainya. Fernando tersenyum ringan. Hah? Sayang, bagaimana kamu tahu bahwa beritanya akan diumumkan besok? Apa aku sudah memberitahumu tentang itu sebelumnya? Sarah menatap Fernando dengan mata membulat, dia terlihat ragu. Aku hanya menebaknya, hal semacam ini biasanya akan segera diumumkan, mata Fernando berkilat. Betul juga, suamiku benar-benar pintar. Sarah tersenyum. Informasi proyek memang akan diumumkan di situs web pemerintah besok, saat itu aku ingin melihat, apakah mereka akan mengatakan bahwa aku sedang membual atau tidak. Keesokan paginya, Sarah pergi bekerja, sementara Fernando sedang sarapan. Ting tong, bel pintu berbunyi. Fernando membuka pintu dengan membawa mangkuk di tangannya, di luar pintu berdiri seorang pemuda dengan rambut cepak dan memakai t-shirt, pemuda itu adalah Ginting. Kak Fernando. Melihat Fernando, Ginting langsung tersenyum dan mengangkat tas hitam di tangannya. Kakekku berterima kasih atas bantuan di rumah sakit kemarin, keluarga kami tidak punya uang, kakek memintaku untuk membawakan kentang, sayuran, dan kembang kol di rumah untuk diberikan kepadamu. Sayuran ini pasti lebih enak daripada yang ada di supermarket, semuanya alami dan bebas pestisida serta ditanam oleh kakek sendiri. Oh, iya, ada juga telur, semuanya adalah telur kampung, rasanya sangat enak. Fernando tersenyum. Ucapkan terima kasih pada kakekmu, masuk dan duduklah. Setelah memasuki rumah, Ginting duduk di sofa dengan sikap agak kaku, Fernando menuangkan segelas air dan melanjutkan makan. Apa rencanamu di masa depan? Tanya Fernando. Ginting berpikir sejenak dan berkata, pertama, aku akan berhenti judi, awalnya aku berpikir menggunakan uang 200 juta yang Kak Fernando berikan untuk membeli rumah kecil, keluar dari daerah miskin, dan mencari lingkungan yang lebih baik. Tapi kemarin, ada kabar bahwa daerah miskin kami akan dibongkar dan dikembangkan. Tiba saatnya nanti, akan ada relokasi pemukiman untuk semua warga di daerah miskin,
mereka juga akan memberikan kompensasi. Mata Ginting tiba-tiba berkilat. Aku dibesarkan di daerah miskin, aku kenal semua penduduk di sana. Selama pembongkaran daerah miskin itu, pasti ada beberapa orang yang menolak relokasi, yang meminta kompensasi tinggi, ingin uang untuk pembongkaran, dan bahkan mungkin terjadi pertumpahan darah. Aku berpikir, apakah aku bisa menggunakan uang ini sebagai modal awal, serta mencoba membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah pembongkaran dan relokasi, sehingga kami dapat memperoleh keuntungan darinya nanti. Setelah Arifin terluka, dia masih tinggal di ICU sampai sekarang, dan kedudukannya di daerah miskin telah anjlok. Kalau tidak, aku tidak mungkin dapat melakukan hal baik ini. Fernando dengan terkejut melirik Ginting, dia tidak menyangka pemuda ini memiliki sedikit kepintaran. Lalu bagaimana caranya kamu bekerja sama dengan pemerintah? Tanya Fernando. Ini masalah terbesar yang aku hadapi. Ginting menghela napas. Meskipun aku yakin dapat menyelesaikan masalah pembongkaran dan relokasi rumah penduduk, tetapi aku tidak memiliki cara untuk menghubungi pemerintah. Pemerintah juga telah menugaskan PT Nando Jaya untuk melakukan proyek pembangunan daerah miskin ini. Aku semakin tidak dapat menghubungi siapapun. Petik 2. Kesempatan ada di depanku, tapi aku tidak bisa menangkapnya, sangat menyebalkan. Mendengar ini, Fernando diam dan terus makan, tetapi pandangan serius muncul di matanya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Brak brak brak. Terdengar suara keras, pintu anti-maling di rumah Fernando bergetar tak henti-hentinya. Sialan, buka pintunya. Cepat buka pintunya, jika tidak aku akan mendobraknya. Apakah orang di rumah ini sudah mati? Jika tidak, buka pintunya. Ada seseorang yang memaki-maki di luar pintu. Fernando mengerutkan kening, menyisihkan mangkuk, dan membuka pintu. Di luar pintu, ada 8 berandalan bertubuh besar dan kekar, masing-masing memiliki tato, mereka tampak galak dan jahat. Di paling depan, tampak seorang laki-laki yang duduk di kursi roda dengan kain kasa melilit di kakinya. Dia adalah laki-laki yang kakinya dipatahkan Fernando saat berjalan-jalan di perumahan 2 hari lalu. Di sebelah pria ini, berdirilah istrinya. Mata istrinya merah, dia memakai baju berkabung, dan di kepalanya terikat kain putih. Dia memeluk bingkai foto dan guci abu di pelukannya. Di bingkai foto tampak foto si anjing German Shepherd. Bocah, sekarang semua perumahan ada CCTV, kamu kira kami tidak akan menemukan rumahmu? Di kursi roda, laki-laki itu memandang Fernando dengan sinis. Kamu seharusnya masih ingat apa yang aku katakan padamu 2 hari yang lalu, sekarang aku membuatmu menyesal. Kak Kaslam, apakah bocah ini yang membunuh Ati dan melukaimu? Berandalan di sebelah Kaslam menggunakan pipa besi untuk menunjuk Fernando. Iya, Kaslam mengangguk, matanya menatap tajam. Aku telah menghabiskan uang jutaan, untuk ke rumah sakit, hari ini aku ingin kedua kaki bocah ini patah. Sayang, kamu tidak boleh mematahkan kakinya. Jika kakinya patah, bagaimana dia bisa berlutut? Kata istri Kaslam. Dia menatap Fernando dengan mata memerah dan penuh kebencian. Kemarin aku membawa Ati ke rumah duka dan melakukan kremasi. Aku juga telah memilih kuburan dengan lokasi yang bagus. Ini adalah guci abu dan fotonya. Wanita itu membelai guci dan lagi-lagi menatap Fernando dengan dingin. Bocah, sekarang cepat pakai baju berkabung lalu berlutut dan bersujud pada Ati. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih menderita daripada kematian. Selesai bicara, dia mengeluarkan baju berkabung serta kain berkabung dari sakunya, lalu melemparkannya ke depan Fernando. Fernando mengerutkan kening, bukankah ini sama saja dengan memberinya kesialan? Kak Fernando, ada apa? Mendengar keributan itu, Ginting ikut keluar. Ginting melihat orang-orang ini serta melihat ke bingkai foto dan guci. Ginting kira-kira sudah mengerti apa yang terjadi. Haha, ini hanya seekor anjing. Kamu sampai mencari kuburan dengan peruntungan yang bagus dan memakai baju berkabung segala. Apakah anjing ini ayahmu? Ginting mengejek dan menatap wanita itu. Mungkin ketika ayahmu meninggal, kamu tidak akan memakai baju berkabung dan memberi hormat.
Siapa kamu? Wanita itu menatap Ginting dengan dingin. Aku adalah adik Kak Fernando. Ginting menyeringai. Karena kamu adiknya, kamu juga pakai baju berkabung. Wanita itu mendengus dingin, lalu mengeluarkan satu set baju berkabung dan melemparkannya ke depan Ginting. Dalam 1 menit, kalian pakai baju itu, lalu berlutut dan bersujud pada Ati. Kalau tidak, hidup kalian berdua akan lebih menderita daripada kematian. Bersambung ke bab 51. Terima kasih terus setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.